Baik pemirsa, kita kembali lagi di program Karpet Merah dan tentunya bersama bintang tamu kita Bapak Rusli Effendi dan rekan saya Kang Tian Bahtiar. Silakan. Oke, pertanyaan yang saya tunda-tunda dan ini mewakili pemirsa. Siapa capres yang akan diusung oleh P3 tapi yang memang berangkat dari satu pertimbangan matang, apakah akan mengambil dari kader sendiri? Silakan Pak Rusli. Ya baik, sampai hari ini P3 belum memutuskan. Karena keputusan P3 untuk calon presiden wakil presiden itu nanti ada mukernas, Bang. Nah, hanya saja berkembang melalui Rapimcap di kabupaten, Rapimwil di provinsi, itu ada nama-nama yang berkembang. Dan kita sekarang terbuka gitu ya. Boleh disampaikan? Ya ada nama Pak Ganjar, bahkan ada nama Pak Anies, ada nama Pak Erick Thohir, ada nama Pak Sandi dan lain sebagainya. Nah, kita masih membuka diri ya supaya tokoh-tokoh bangsa yang layak menjadi pemimpin di masa depan itu semuanya kita beri ruang. Bahkan tokoh-tokoh itu sering bersama P3. Misalnya Pak Erick, Pak Ganjar, itu kelebihan P3, Pak Sandi, gitu loh. Ya, jadi setiap ada acara itu kita undang. Pak, maaf nih Pak, kriterianya harus ganteng kah, soleh kah gitu calon-calonnya Pak? Ya tentu ya punya visi ke depan ya untuk perubahan Indonesia gitu ya. Kemudian tentu sudah teruji integritas ya, berprestasi tentunya. Ya. Karena kan mohon maaf saya pakai istilah satu kata dinyanyi lancang kuning. Apa tuh? Riau itu. Manggil saya Mbak Lia pasnya abang karena Riau ya. Oh baik abang. Dan saya muda sekali. Oh gitu. baik abang. Nah itu ada kata-kata kalau nahoda kuranglah paham. Ya. Alamatlah kapal akan tenggelam. Artinya apa tuh Pak yang Artinya lebih? mesti punya kapasitas, ya, kapabilitas juga teruji kepemimpinannya. Tentu kriteria-kriteria itu sudah menjadi kesepakatan kita di P3. Nah, karena itu tokoh-tokoh itu terbuka hari ini. Ya, dari sekian nama yang disebut tadi, media memberikan satu atensi khusus kepada satu nama yang sudah Pak Rusli sampaikan, Pak Sandiaga Uno. Ya. Apakah itu juga ada korelasi dengan gembar-gembor berita bahwa Pak Sandi akan pindah ke P3? Ya, kita sangat menjaga ya hubungan baik dengan partai manapun, termasuk Gerindra. Kan beliau adalah kader Gerindra. Karena itu kalau beliau memang ke P3 tentu kita membuka diri, ahlan wa sahlan. Ya. Iya, nah rencananya kapan tuh diumumkan? Ya kan tentu Jika keputusan Pak Sandi sendiri. Tapi kan kita tidak etis dong, ayo masuk P3 karena beliau kader partai. Kecuali kalau tidak kader partai, misalnya Pak Erick, ya ayo kita masuk P3 gitu. Karena beliau tidak kader partai. Oke, secara kalkulasi apa yang P3 lihat dari Pak Sandi? Apakah kemampuan finansialnya atau apa? Karena kan secara hitung-hitungan sangat jauh dibandingkan dengan Pak Rusli yang udah puluhan tahun. Apa Pak? Sebenarnya bermula dari Pak Sandi sering hadir ya di acara-acara P3, baik di kabupaten, di provinsi, di pusat. Nah kemarin justru di pusat juga hadir. Ada hadir Pak Sandi, tapi juga ada hadir Pak Erick. Pada saat Harlah? Bukan, sebelumnya kita ada acara Wanita Persatuan Pembangunan. Ada. Nah dua tokoh nasional yang memang patut kita banggakan di Republik ini hadir. Nah karena kehadiran Bang Sandi yang selalu di P3, maka tentu ada hubungan ya terjalin secara personal, secara emosional. Nah itulah yang membuat Bang Sandi dianggap dekat dengan P3. Gitu. Termasuk juga Bang Erick juga beberapa ya baru sebulan yang lalu kali hadir di kantor P3. Oke, saya coba untuk tanya ke grassroots Pak, ke konstituen P3. Mereka rindu eranya Pak Hamzahas. Apakah tidak ada di DPP keinginan untuk mencalonkan dari kadernya, gitu ya Lia? Iya betul. Ya. Sebenarnya juga arus bawah di beberapa
provinsi juga Betul. menyebut nama Pak Mardiono. Ketum ya. Iya, ketum. Dan sebelum juga pernah menyebut Pak Suharto Manoarfa gitu ya. Dan kita punya tokoh-tokoh yang memang punya kapasitas sebenarnya. Nah, karena itulah di beberapa tempat misalnya kemarin di Jawa Tengah, di Surabaya juga menyebut banyak nama. Jadi tidak satu nama. Pak, ngomong-ngomong nih Pak, untuk tahun 2024 nih, Partai P3 apa nih persiapannya untuk tahun politik Pak? Ya, kita alhamdulillah baru saja ya ulang tahun emas ke-50. Wow. Kita Tahun lalu ya Pak. kemarin juga sudah launching ya, partai kembali kepada utuh lambang semula Ka'bah. Kemudian kita mengambil tema satu tujuan menjemput kemenangan. Wow. Apa itu artinya? Luar biasa. Artinya adalah bahwa P3 pemilu 2014 kita kan 19 kursi. 39 kursi. Nah, kemarin dengan berbagai dinamika, kejadian yang tidak kita duga, maka kita tinggal 19. Jadi, tapi alhamdulillah kita selamat dari ambang batas ya 4%. Karena itu kita ingin punya target minimal 40 maksimal 50 kursi pada pemilu 2024. Karena itulah bidang Kesra mengambil tema wajah baru P3 menuju Indonesia sejahtera. Kita lebih justru pada kerja-kerja politik, tidak hanya retorika. Nah, Pak Hamzah Has kan memang berkarir seperti saya juga dari bawah, cukup lama. Sekarang betulnya juga banyak Hamzah baru. Ya, jadi tokoh-tokoh kita banyak sekali. Pak, saya baru dengar nih Pak ada apa namanya Kesra ya Pak. Kesra itu lebih ke mana sih Pak tujuannya gitu? Bidang Bapak. Ya, Tujuan kita Bapak, bidang Bapak. selama ini kan ada bidang OKK misalnya organisasi, kaderisasi, keanggotaan, ada bidang pemenang pemilu. Tapi alhamdulillah, nah ini termasuk juga di antara terjemahan wajah baru ketiga. Di zaman Pak Mardiono itu ada wakil ketua umum bidang Kesra. Sasarannya tentu rakyat langsung ya. Sosial, kesehatan, pertanian, perikanan. Jadi ini kita ingin P3 tidak lagi retorika, tidak lagi berteriak Ka'bah, tapi kita besul aksi langsung lapangan. Seperti bidang sosial, bidang kesehatan, sekarang punya program ambulan di seluruh DPW dan DPC di Indonesia. Jadi kita cepat tanggap aksi bencana di Cianjur misalnya. Jadi kita betul-betul aksi-aksi nyata. Iya, berarti ini memang bidangnya cocok banget buat Bapak Rusli ya, karena kan beliau memang dari awal banget sosialnya udah dapet banget gitu di tahun awal ya Pak, 19 berapa ya? 97 ya. 97 ya. Dan saya sudah melalui berapa bidang. Saya pernah ketua DPP bidang politik. Saya pernah ketua bidang kerjasama antar lembaga. Saya pernah juga bidang pemenang pemilu. Kalau dulu Hatam ya Kolwel Pak, namanya. udah hatam lah ya. Ya, khatam lah, cukup ada pengalaman. Iya, Berarti iya. karpet merah nggak salah pilih narsum ya. narasumber ya, Ya, Pak. tapi boleh jadi besok dirubah jadi karpet hijau. Idenya mantap nih Pak. Luar biasa. Sampai cincinnya pun hijau. Saya perhatikan. Oke. Pak, mungkin ke pertanyaan selanjutnya Pak. Nggak terlalu ambisius tuh Pak target tadi Pak. Karena kondisi existing itu kan menjelang ambang batas. Ya. Ini lompatannya 2 atau 3 kali lipat nih. Ya, memang pengalaman itu kan amat berat kalau melompat di atas 100% sebetulnya. Betul. Tapi kita ada basis ukuran ya, variabel bahwa kita pernah 39. Jadi kalau kita target minimal 40, sebenarnya kita hanya menjemput masa lalu. Kalau kita punya target wakil presiden itu menjemput masa Kan lalu. ini di era Orde Baru ya Pak ya. Pada saat jaya-jayanya. Iya. Tapi itu 3 partai Pak. Ya bukan nomor 2014 kita masih 2014 39. Masih 39. Jadi kita hanya target minimal 2024 menjadi 40. Nah, kita menyisir nih misalnya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu saja sudah 34 kursi. Oke. Dapilnya gitu. Jadi kalau terpenuhi saja satu dapil satu, belum DKI Jakarta 3, Banten juga ada 2, itu belum Sumatera, belum Sulawesi. Jadi kalau kita target 40, itu sebetulnya target menjemput masa lalu. Tentu dengan kerja-kerja politik. Baik Pak, jika dipetakan setiap pemilu itu pasti yang dibidik adalah para pemilih muda, terutama pemilih baru, Gen Z atau milenial. Ya. Nah, strategi apa yang
yang disusun oleh P3 sehingga bisa mengambil hati dan meyakinkan kelompok yang memang agak apatis, bahkan a priori, Pak, Ini kalau terhadap parpol ya. Tapi itu kan justru ceruk suara yang terbesar, Pak. ya, Silakan. Pak Rusli. kalau strategi nggak boleh dibuka semua, Bang. Ya harus dikit-dikit ya. Tapi dikit-dikit. Dari betul, ya. tapi publik pengen tahu, Pak, kenapa harus P3? Iya, jadi ini salam hormat dengan publik, anak muda ya. Kita di samping menjaga market share kita kalau dulu itu kan ulama, pondok pesantren, Betul. ya kan, ormas Islam. Tapi kita mau ekspansi sejalan dengan perubahan yang terjadi. Sekarang era milenial, era digitalisasi, dan sekarang bonus demokrasi sudah 58. Jadi pemilih Besar. muda itu 58% sampai hampir 60%. Karena itu kita hari ini menghidupkan kembali sayap, Pak. Jadi kita ada 4 sayap. Ini sayap-sayap muda ini. Jadi ada namanya Angkatan Muda Ka'bah, ada namanya GMPI, Gerakan Pemuda Pembangunan Indonesia, ada GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah, ada Wanita Persatuan. Jadi 4 sayap. Kenapa nama ini kita sebut sayap? Kalau terbang, burung nggak ada sayap, nggak bisa terbang. Maka untuk menyisir pasar-pasar anak muda, ini sayap yang kita hidupkan. Jadi kita sekarang rekrut. Oke, Jadi baik. maksimal. Terima kasih Bapak, kita break dulu ya. Oke pemirsa, kita bakalan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.